Jadi PKI sekarang sudah di mana-mana. Di DPR RI udah 200-an lebih. Para pemimpin kota kabupaten di Indonesia. Aduh, saya nggak berani nyebut terkena pasal pencemaran nama baik. Ya. Jadi apa mau diomong sekarang, bahwa memang mereka bergerak terus berdasarkan ceramahnya si Ripka Ciptaning di televisi LaTV sebelum menjadi TV One, menyatakan bahwa ada 20 juta orang PKI yang mencoblos partai titik-titik. Dieliminirnya undang-undang HIP itu hanya gula-gula. Karena disahkannya BPIP akan mendimensikan bahwa BPIP akan menjadi tombol saklar untuk mengatur Pancasila, dan dia akan berfungsi sebagai komite sentral PKI. Saya bilang syaratnya 2. Kalau mau bicara soal gerakan PKI, kebangkitan PKI dengan saya yang banyak kekurangan ini, syaratnya 2. Jangan pakai pasal, jangan pakai fisik. Ya, mudah-mudahan ini didengar semua nih oleh siapapun, siapa namanya, Reza Muharram, siapa Waluyo Jati, siapa lagi namanya, Aam Sapulete, siapa lagi nama-nama yang mungkin dulu-dulu kader-kader yang sangat disayang oleh keluarganya Bapak SBY. Saya serba salah nih ngomong nih, ya, tapi itu yang saya tahu. Jadi kelompok-kelompok model Andi Arief, Yusuf Silanang, Desmond Mahesa, mereka nyebar semua, diaspora komunis menyebar. Sementara kita menganggap, wah Ustadz ngomong menyebut nama orang loh. Ya memang iya kok, tanya aja. Nah yang ketiga, mereka melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada bentuk performance casing. Apa ya, kalau kata bahasa orang kita ini, musang berbulu ayam ya. Luar biasa. Kader-kader mereka tuh ada yang hafal Quran, ada yang Qori. Apalagi kalau kita melihat ketua umum hasil Kongres PKI yang ke-10 tanggal 15-17 Agustus tahun 2010, namanya Wahyu Setiaji. Kalau kita lihat performanya mirip seperti yang duduk di sab pertama ini. Wajahnya wajah santri, wajahnya wajah anak masjid. Wakil Ketua Umum namanya Teguh Karyadi, dia ada di Semarang. Sekarang sentral PKI ini sejak memasuki 2020 itu di Boyolali dan Semarang. Kondisi mereka konsinyir untuk membunuh tokoh-tokoh Islam yang menggelorakan perlawanan terhadap PKI. Sudah begitu mereka mengatakan di mana-mana, masih bilang PKI nggak ada. Saya udah bilang dari tadi, PKI direlkan, nggak mungkin Pak, ini ADART Pak. ADART itu bukan dibikin di tukang cendol. Segoblok-gobloknya orang goblok juga ngerti, ADART itu dibuat mesti ada pertemuan perwakilan representatif. Ini dihadiri oleh perwakilan 25 provinsi. Lalu pertanyaannya, polisi nggak tahu? Ya, tanya aja sama dia. Padahal masih ada Undang-Undang Nomor 27 tahun 1999. Pasal 107 ayat A sampai E yang menyatakan bahwa barang siapa orang yang menjalankan, yang memasarkan, yang mengembangkan paham komunisme, leninisme, marxisme, mostongisme diancam kurungan penjara setinggi-tingginya adalah 20 tahun penjara. Yang nerangin bahaya PKI divonis 4 tahun. Saya tidak merasa sedang marah, saya tidak dalam kondisi emosional. Saya bilang, memang kita dipaksa jadi orang tolol. Ini kalau bahasanya Mas Rocky Gerung lebih ringan Pak ya, dungu. Jadi kita ini sekolah tinggi-tinggi, bahkan ketika revisi Undang-Undang ITE pun narasumber utamanya Nikita Mirzani. Wah, jelas kok, saya nggak ngarang-ngarang nih. Bukan pencemaran nama baik kok, orang terlansir kok di berbagai media. Nikita Mirzani dipanggil sebagai narasumber ahli untuk revisi Undang-Undang ITE. Nggak sekalian aja tuh mamang tukang cendol dipanggil. Negeri ini udah nggak keruan ini, antara sarap kalau bahasa Betawinya, setengah on. Nah, yang terakhir, kenapa gerakan komunisme tidak tersebar luas? Karena bohong berbalut bohong, habis bohong, bohong lagi. Jadi bohong itu hukum wajib, rukun wajib untuk orang-orang yang berpaham komunisme. Sama dengan Syiah, makanya berteman tuh dia. Jadi kalau kita dengar omongan si Denny Siregar, omongan Abu Janda, omongan si Dewi Tanjung, dekat-dekat lagi sama nama gua tuh. Ya. Ini adalah kader-kader yang sebetulnya la ilmaniyah,
Dan mereka bukan berjalan sesuai dengan kemampuan mereka, karena mereka di belakang mendapatkan backup, baik backup keamanan. Bayangkan saja, hari pertama ketua KNPI dipecat hanya gara-gara nuntut Abu Janda, ditangkap gara-gara menghina agama. Orang mengusulkan orang yang merusak kerukunan, malah orang yang melaporkan, yang seperti saya nih, Pak itu ada maling, ada maling. Jadi yang ditangkap oleh polisi bukan yang nyuri motor, yang ngasih tahu. Suka nggak suka itu fakta. Waduh, waktu-waktunya gimana ngatur nih? Mudah-mudahan cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai catatan 25 tahun gerakan PKI tahun 1996-2021. Konsolidasi mereka sejak tahun 66 tahun 1996 nanti akan saya perdengarkan di salah satu bahan yang bisa kita rujuk, menangkal PKI, strategi menjaga keutuhan NKRI. Saya akan bacakan buku harian seorang pejabat yang sekarang masih menjabat sudah 4 periode di sebuah kementerian, namanya Dita Indahsari. Keren nggak? Orang yang terang-terangan ingin membangun kembali PKI, jadi pejabat di instansi kementerian titik-titik resmi. Apa isinya? Dalam buku harian yang ditulis oleh orang yang bernama Dita Indahsari, tertanggal 16 April 1996. Ya, 96 kan? Partai sudah berdiri, 31 tahun terkubur, dibantai, dihina, dibunuh, dilarang, diawasi, dikhianati, sekarang dibangun kembali. 31 tahun, buku hariannya ditulis tahun 96. 96 kurang 31 berapa? Dan Dita Indahsari pun umurnya jauh di bawah saya. Sementara tokoh-tokoh Islam, tokoh-tokoh nasionalis kalau mendengar pembahasan PKI oleh seorang Alfian Tanjung yang usianya pun sudah melampaui ambang 50 tahunan, wah cile, lele, tahu apa kamu? Tuh maaf ya. Saya bilang bapak-bapak, kalau memang bapak-bapak lebih tahu daripada saya, bapak ngomong dong, bapak nulis dong. Maaf ya, ini kelompok-kelompok nasionalis, kelompok Islam ini harus saya, ya bukan nasihatin, ngingetin aja. Jangan merasa, saya ini pernah ngalamin, saya pernah mateni PKI. Iya, sekarang bapak pernah cerita ke cucu bapaknya dukung PKI. Karena banyak masyarakat sekarang mengeluh ternyata anak mereka yang kuliah, apalagi tadi moderator kuliah di UGM lu ya, UGM sarang PKI. Saya harus katakan itu. Kenapa acara-acara yang memang berat teman-teman HMI mental terus. Walaupun kalau kalimat saya berbahaya, tapi saya tidak ingin katakan dalam konteks keseluruhan. Karena memang kader-kader mereka ada model si Budiman Sujatmiko, kan pernah mondok di UGM, ya. Dan orang-orang yang mengaku UGM entah enggak saya nggak tahu tuh, ya. Yang kontroversi itu, maka akhirnya Bambang Tri masuk penjara juga. Jadi gerakan-gerakan mereka memang dibangun dan kita lihat bagaimana pernyataan dalam. Jadi kalau tadi soal UGM, saya ingin katakan dalam konteks memang terbelah serius. Kelompok Islam dulu ada yang namanya masjid apa Pak? Ada masjid kelompok masjid tuh. Saya dulu ngisi tahun 80-an tuh. Nah, di Suhada tuh kelompok Islam. HMI aja, HMI Jogja dengan HMI Jakarta beda. HMI Jakarta masih berhubungan langsung dengan kita-kita, masih kenceng melawan PKI-nya. Kalau yang di Jogja nggak tahu, mungkin sekarang udah berubah. Yang saya tahu dulu mereka fun-fun aja, asik-asik aja gitu. Nah, mari saya perdengarkan pernyataan seorang tokoh tua mereka. Saya mohon nanti diberitahu kalau 5 menit lagi sudah harus berhenti. Nah, bahan ini kalau memang mau serius kita bisa 4-6 jam kalau memang mau dialognya untuk sampai pengertian bahwa kalau PKI-nya ada lalu gimana. Dalam bab ketiga di buku ini, sistematika kebangkitan PKI, tertulis dalam pernyataan di pledoinya seorang Sudisman dalam sidang Mahmilub tahun 67. Jika saya mati, sudah tahu bukan berarti PKI ikut mati bersama kematian saya. Tidak, sama sekali tidak. Walaupun PKI sekarang sudah rusak berkeping-keping, saya tetap yakin ini hanya bersifat sementara. Dan dalam proses sejarah nanti, PKI akan tumbuh kembali sebab PKI adalah anak zaman yang dilahirkan oleh zaman. Yang muda bilang PKI udah lahir, yang tua bilang nanti mau ada lagi, yang bukan PKI bilang PKI nggak ada. Ngaca dong, PKI nggak ada, yang bilang PKI itu hoax. Lah ini
Si Dita Indasari dalam buku hariannya mengatakan, memang casingnya ada 3. Casing tradisionalis nenek moyang, model Karmel Budiarjo, MH Ibrahim, ya, Ibrahim Isa, MH Lukman, Holwan Utapea. Nanti ada kelompok muda PRD yang dipimpin oleh Budiman Sujatmiko, sekarang namanya Agus Jabo. Dan PRD minggu ini, pekan ini, kemarin tanggal 27 bulan Februari, bukan, tanggal 7 Maret kemarin, mereka meresmikan 4 kabupaten se-Jawa Tengah untuk eksistensi PKI PRD. PRD itu ada ART-nya persis dengan hasil Kongres PKI tahun 54. Sekarang diganti dengan nama organisasi Islam banget. Ya, kita tulis organisasi Islam banget. Ini ada ART-nya gitu kira-kira. Tapi di dalamnya prinsip-prinsip proletariat, 7 setan desa, segala macam. Ya. Jadi PKI sekarang sudah di mana-mana. Di DPR RI udah 200-an lebih. Para pemimpin kota kabupaten di Indonesia. Aduh, saya nggak berani nyebut, terkena pasal pencemaran nama baik. Ya. Jadi apa mau diomong sekarang, bahwa memang mereka bergerak terus. Mereka bergerak terus dan terus bergerak. Sudah saya bahas tadi. Peristiwa 27 Juli 1997 baru kita ingat, karena sebelumnya pada sekitar bulan April kita sudah pemilu. Dalam pemilu itu muncullah Mega Bintang, nomor paling bawah ya. Tapi kemudian dengan lahirnya PRD terjadilah sebuah kerusuhan yang membahayakan, yang muncullah satu lembaga berdasarkan ceramahnya si Ripka Ciptaning di televisi LaTV sebelum menjadi TV One, menyatakan bahwa ada 20 juta orang PKI yang mencoblos partai titik-titik. Bukan saya dipanggil juga, divonis 2 tahun. Yang bicaranya Ripka Ciptaning yang bilang bahwa ada 15 juta orang PKI yang mencoblos partai tertentu. Lalu si penginterview wartawan TV tanya lagi, kan sekarang udah jauh Bu Ning. Ya, kalau sekarang sekitar 20 juta. Lah yang bilang 20 juta orang itu mencoblos partai tertentu namanya Ripka Ciptaning. Nanti kita lihat siapa dia. Nah, kita tengok bagaimana gerakan komunis ini begitu kuat. Ternyata dia masuk di posisi yang paling atas. Ketika Pak Harto mengundurkan diri, saya ingin mengatakan dalam bahasa lain, ada sayup-sayup terdengar Orde Lama Jilid 2. Apakah kita tidak pernah mengetahui dan berusaha tahu pembunuhan tokoh Islam di bulan Maret Mei 98, 144 orang dari Banyuwangi sampai Banten dibunuh dengan leher hampir putus, perut terburai, ususnya kuncah kemana-mana. Karena mereka diberikan labeling, di stigma dengan yang namanya dukun santet dan kolor hijau. Akhirnya pembunuhan berlanjut di Ciamis sebanyak 200 orang. Dan mereka rata-rata ustadz-ustadz di kampung-kampung yang dulunya adalah pemuda Ansor. Kemarin dilaporkan lagi saya oleh GP Ansor dengan tuduhan, nggak ngerti saya. Orang saya kasih tahu justru pemuda Ansor itu korban yang pernah dibunuhi oleh orang-orang PKI. Bu, yuk kita bareng-bareng yuk lawan mereka. Sampai pembantaian 89 orang tokoh Islam selama Oktober 2000 di Cianjur Selatan. Kongres PKI yang ke-8, kalau ini yang ke-10 di Sukabumi Selatan tahun 2000. Mari kita lihat. Buku ini terbit bulan Juni tahun 2002. Aku bangga jadi anak PKI. Penulisnya namanya Ripka Ciptaning dan sudah tercetak sebanyak 2 juta eksemplar tersebar. Kenapa bukan dia yang ditangkap? Kenapa harus Alfian Tanjung? Kenapa harus Gus Nur? Kenapa harus yang lain? Ini yang harus ditangkap ini karena dia melanggar undang-undang bersesuaian dengan Undang-Undang Nomor 27 tahun 1999 pasal 107 ayatnya sampai telak. Apalagi yang paling babon melanggar TAP MPRS nomor 25 tahun 66 ya, yang disahkan tanggal 5 Juli. Sekarang tanggal 11 Maret ini adalah Super Semar. Saya tidak mau bicara pro kontra. Kontra ini perdebatan ini panjang. Nah, kita lihat bagaimana mereka mulai melakukan gerakan-gerakan. Temu raya kader PKI bulan Maret. Bulan Maret, Pak, di Jakarta Pusat, Pak.
Nah ini pintu masuk mereka, amandemen Undang-Undang Pemilu nomor 12 tahun 2003, pasal 60G oleh Mahkamah Konstitusi. Siapa ketua MK-nya saat itu? Silahkan cari Pak. Pasal 60G menyatakan bahwa tiap-tiap orang yang pernah jadi orang PKI, pengurus PKI, simpatisan PKI diperbolehkan untuk menjadi anggota DPR, diperbolehkan menjadi eksekutif, dan diperbolehkan untuk jadi yudikatif. Apalagi yang mereka mau tuntut? Udah ada undang-undangnya. Mereka tuntut sekarang undang-undang KKR, mereka ini lagi sekarang. Memang mereka ingin menjadikan Indonesia negara komunis. Mari kita tengok si Ripka Ciptaning juga tuh yang nulis buku Aku Bangga Anak PKI. Dalam koran Sore Sinar Harapan 18 Maret 2004, apa katanya? Hanya Front Nasakom saja yang bisa keluarkan bangsa dari krisis. Coba 2004 ini bocah udah berani ngomong begitu. Ini titisan Gerwani nih, karena memang ayahnya tokoh PKI Solo tahun 50-an. Ya. Judicial Review kader PKI ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada bulan September tahun 2005, 500 kader-kader PKI yang usianya 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun yang jalannya udah pada miring-miring. Dari Blitar, dari Kediri, dari Boyolali, dari Semarang, dari Klaten. Datang mereka Pak ke Jakarta Pusat. Pengadilan Jakarta Pusat itu kalau tahun itu masih ada di dekat Harmoni.